Yang ini materinya Della. Punyanya Chelsea, masih kurang tabelnya nih. Fotokopinya Kevin belum nih. Duh, kok jadi semua ke gue gini ya? Yang ini belum kelar, udah ada lagi nih kerjaan yang masuk. Padahal kan ini bukan job gue ya. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Gak enak juga sih kalau sampai mereka kecewa sama gue. Zaman sekarang masih suka nggak enakan kayak gue tadi. Berawal dari niatnya pengen bantuin temen, nggak mau nolak permintaan temen, terus rasanya waktu kita tuh banyak terbuang hanya untuk kebahagiaan teman-teman kita nih. Nah, itu tadi namanya people pleaser, guys. Tapi apa sih sebenarnya people pleaser itu? Mungkin dari teman-teman semua pada nggak sadar nih, karena people pleaser ini kadang bersembunyi di kata-kata nggak enak bantuin orang lain, pengen nyenengin orang lain. Kalian nggak tahu ternyata udah masuk ke dalam circle ini nih. Welcome to the club, guys. People pleaser itu memang orang-orang yang pengen bikin orang lain itu senang dan happy di sekitar dia. Tanpa mereka sadari, itu juga ngegerus kebahagiaan mereka. Dan kadang itu bisa bikin waktu mereka terbuang sia-sia juga, alias wasting time nih. Karena hal ini guys, orang-orang dengan tipe ini paling rela banget nggak bisa mengecewain orang lain yang ada di sekitar dia, alias yes person. Kenapa Del? Oh gitu ya? Oke deh, coba nanti gue aja yang bantu kerjain. Oke. Oke, aman Del. Siap. Oke, thank you. Oh iya, baru ingat. Gue aja ngerjain semuanya nih. Wah, kok semuanya di gue ya? Kayak yang barusan tadi nih misalnya. Orang dengan kebiasaan ini sering banget merasa nggak enakan ataupun bersalah. Padahal yang dia lakuin itu hal-hal yang sepele dan sifatnya itu simple banget gitu loh. Nah, orang dengan kebiasaan ini cenderung merasa cemas ataupun takut kalau temannya marah nih. Ditambah, mereka juga pasti bakal cemas banget kalau bisa mengecewakan orang lain. Selain itu, orang-orang dengan kebiasaan ini, dengan kerjaan yang lagi sibuk-sibuknya, kemudian juga lagi banyak hal lain yang dia kerjakan, mereka tetap aja tuh bantuin, nyempet-nyempetin untuk bantuin kerjaan temannya. Padahal kalau kita lihat kebiasaan kayak tadi itu punya dua sisi yang sangat berbeda. Yang pertama adalah sisi positifnya, orang-orang seperti itu punya jiwa sosial yang tinggi. Nah, namun ada sisi negatifnya juga nih. Sisi negatifnya, orang-orang dengan kebiasaan ini, mereka cenderung lupa dengan pekerjaan ataupun urusan pribadi dibandingkan dengan urusan teman yang lain. Nah, gimana tuh bisa ngerjain urusan orang lain sedangkan urusannya belum selesai? Bahkan gak jarang, orang-orang seperti ini merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Ujung-ujungnya bisa bikin diri sendiri stres juga nih. Ditambah, kalau misalnya orang-orang ini tuh kadang bisa memperlihatkan dirinya seolah-olah nggak apa-apa nih. Padahal, masing-masing individu kan punya batasnya ya. Dan biasanya juga berpengaruh ke diri mereka. Mereka cenderung kesulitan untuk berpendapat. Nah, kira-kira dari bacaan gue tadi, ada nggak sih teman-teman yang ngerasain hal yang sama? Tapi apa penyebab dari people pleaser ini? Ada 4 penyebab people pleaser nih, teman-teman. Yang pertama, mungkin orang ini sering dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau dari kecil sering dibandingkan dengan orang lain, akhirnya demi memenuhi ekspektasi tadi, kita jadi terbiasa memaksakan untuk memenuhi ekspektasi orang lain tadi. Yang kedua, kekurangan kasih sayang. Hal ini bisa membuat kita ngelakuin segala hal demi mendapatkan kasih sayang dari orang kita yang terdekat. Yang ketiga, takut ditinggalkan. Biasanya, karena punya perasaan trauma ditinggalkan oleh teman-temannya, orang-orang ini rela banget ngelakuin segala cara supaya nggak ditinggalin sama orang-orang terdekatnya. Jadi ya mereka ngira cocoknya jadi people pleaser aja. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, yaitu kurang pede. Biasanya, hal ini dicontohkan dalam hal mereka sulit untuk menolak permintaan orang lain.
Nah, mereka cenderung nggak pede karena takut dinilai negatif atau sebagainya nih oleh teman-temannya. Kalau ini semua nggak bisa kita kurangin, alias kita hilangin satu persatu, akibatnya bisa bikin kita stres loh, teman-teman. Dan bahkan bisa sampai bikin kita depresi. Ingat guys, kesehatan mental itu penting banget. Jangan sampai karena kita nggak enakan sama orang lain dan kita pengen nolong orang lain, ujung-ujungnya jadinya kita dimanfaatin sama orang lain. Oke, cara berhentinya gimana sih? Yang pertama, coba katakan no. Di sini, teman-teman harus berani membuat batasan nih. Nggak semua pekerjaan itu bisa kita iakan. Yang kedua, fokus pada pekerjaan diri sendiri. Nah, memang sih, membantu pekerjaan orang lain itu nggak salah, guys. Tapi, kalau dilakukan secara berlebihan, itu bisa memperburuk diri kita untuk bisa mencapai goal tertentu. Yang ketiga, meningkatkan rasa pede. Nah, ini nih yang terpenting nih, teman-teman. Jangan sampai rasa pede kalian turun atau bahkan hilang. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, guys. Yang keempat, menghargai diri sendiri. Nah, coba deh kalian bilang makasih ke diri kalian sendiri. Susah senang udah kalian hadapin bareng nih. Tenang guys, orang yang sayang dan peduli sama kalian pasti bakal menerima kalian apa adanya. Nah, itu tadi cerita gue tentang people pleaser. Semoga kalian tercerahkan ya. Ayo kita sama-sama ubah mindset kita soal diri kita sendiri dan pandangan orang lain supaya kita bisa mendapatkan mindset yang lebih baik. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Satu Indonesia untuk update video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, see you!